Mungkin ada rencana pandemik lagi nih Bu. Kapan? Ke depan gitu. Ke depannya. Itu sudah ada pertemuan-pertemuan di tahun 2017. Dan itu menurut saya akan takes time. Kalau Ibu pernah dengar nggak sih Bu, mungkin ada rencana pandemik lagi nih Bu. Kapan? Ke depan gitu. Ke depannya. Itu sudah ada pertemuan-pertemuan di tahun 2017. Dan itu menurut saya akan takes time untuk pandemi kayak COVID kemarin menggerakkan seluruh dunia. Seluruh dunia itu masih trauma bahwa itu ternyata dibohongin toh. Nah, itu masih ada kata-kata ternyata dibohongin gitu. Nah, itu dan sekarang itu infrastruktur untuk pandemi itu dulu kan di Amerika ada FDA yang mendukung, ada CDC yang mendukung. Walaupun ini punya pemerintah, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, jadi bukan pemerintahnya. Jadi non-state actor-nya itu bisa masuk ke lembaga-lembaga pemerintah ya Amerika. Jadi menurut saya bukan pemerintah Amerika juga jadi korban. Jadi sampai 5 tahun ke depan mungkin menurut saya masih butuh waktu untuk membuat infrastruktur yang seperti COVID kemarin. Jadi 5 tahun ke depan masih aman lah ya. Masih developing dulu. Kayak COVID ya. COVID ini kan dari kegagalan flu burung di tahun 2007. 2006, 2007. Muncul lagi 13 tahun. Kita stop. Nah ini baru tahun 2020 muncul. 13 tahun. 15 tahun. 15 tahunan. Ya lumayan lah. Tapi Bu, ini sekarang kita mau beralih mau nanya-nanya nih. Ini sembari konsultasi kesehatan. Sekarang itu kan anak-anak muda Bu. Ada habit mereka, ya kalau tahun 90-an mungkin anak-anak mudanya, sorry itu saya banyak yang mengkonsumsi alkohol dan segala macam. Kalau anak-anak muda sekarang kan nongkrong cantik Bu, minum kopi, ngopi-ngopi gitu. Olahraga, lari-lari. Iya, dengan minum kopi yang ya dengan berbagai macam ini Bu. Itu menurut Ibu gimana Bu? Ada bahayanya nggak Bu? Dengan pola-pola hidup kayak gitu? Enggak ya? Menurut saya anak-anak muda sekarang lebih sehat daripada. Saya lihat anak saya tuh, waduh, lari. Cucu saya lari. Larinya bukan main-main, setiap hari 5 km, 8 km. Anak saya, mantu saya dari kantor pulang ke rumah lari. Jadi mereka sudah sangat sadar dengan kesehatan. Berarti kopi baik untuk kesehatan Bu? Kopi it's okay kalau tidak memakai susu, tidak memakai pemanis, just black coffee. Black coffee. Nah itulah. Jadi kalau misalnya sekarang kita makan minumnya kopi susu gula aren. Itu jangan dulu. Jadi sirup kopi itu ya. Bisa 3 cups a day of coffee boleh. Boleh. Hasil black coffee. Black coffee ya. Tapi ya itu, tapi tidak pakai gula, tidak pakai susu. Kasih dikit aja Bu gulanya Bu. Oke, sekarang emang gula itu menakutkan itu Bu? Sangat menakutkan. Gula itu sama bahayanya dengan waduh, gula ini karena orang Indonesia itu senangnya manis. Kalau nggak percaya, teh botol itu loh, manisnya kalau orang bule, minum itu pada kaget. Nah itu kita angka kesakitan dari diabetes itu tinggi sekali, termasuk menjadi sorotan internasional. Jadi orang-orang yang menjadi penderita diabetes baru banyak. Karena kebiasaan makan yang salah. Dan usianya semakin muda Bu ya, orang yang kena diabetes itu ya. Oke. Nah Bu, tips dong untuk orang-orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas gitu ya. Tips dari Ibu apa nih Bu untuk menjaga hidup tetap sehat? Apalagi tadi mungkin Ibu menyebutkan dulu pernah divaksin COVID juga. Gitu. Tipsnya apa Bu? Satu, olahraga yang baik, tidur yang cukup, makanan yang seimbang, tidak merokok. Kalau Anda punya penyakit, ya itu harus dikelola. Jangan udah tahu hipertensi, nggak apa-apa, jangan. Jadi harus dikelola dengan betul. Terus kalau Anda sehat, tidak pernah sakit,
cek laboratorium setahun sekali. Setahun sekali dia. Oke. Mungkin aku terakhir kali ya ke buat Ibu. Bu, dalam satu kalimat gitu, lebih berbahaya mana bagi bangsa, yang virus penyakitkah atau kebijakan yang membuat rakyat tuh takut untuk berobat? Ketakutan itu, ketakutan tapi bukan ketakutan berobat loh. Iya. Ketakutan kayak pada waktu COVID itu faktor yang sangat penting untuk orang menjadi sakit. Jadi ada suatu penelitian, orang sakit kanker pun kalau diberikan suatu happiness, diajak ngobrol tiap hari, ketawa-ketawa tiap hari, itu kankernya bisa reduce ya. Nah kalau sebaliknya, Anda kalau hidup dalam ketakutan itu macam-macam. Ketakutan apakah takut sakit, apakah takut lapar, apakah takut nggak punya kerjaan, itu akan menimbulkan penyakit pada Anda. Jadi kunci pikiran ya, Bu, ya untuk penyakit. Jadi penting sekali bangsa ini bangsa yang happy. Tapi menurut saya bangsa Indonesia itu bangsa yang paling happy. Iya, kemarin ada surveinya kan? Negara dengan rakyat yang paling bahagia katanya gitu. Iya, nggak lama kemudian 20 hari kemudian ada anak meninggal. Terus ada yang ngomong, ngapain orang happy, kemiskinannya segini. Sorry, happy tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Happiness bukan kuantitatif. Kalau kemiskinan kuantitatif, pendapatanmu seberapa, kamu termasuk miskin, ya kan? Tapi kalau happiness, orang miskin pun bisa happy. Kalau nggak percaya orang yang sangat meriah, kok masih bisa ketawa-ketawa, bercanda-canda. Nah itu happy. Dan Indonesia itu menurut saya happinessnya karena kita beragama. Jadi kalau kita sedang susah, ya ini memang Tuhan sedang memberikan saya begini. Nah itu mahal sekali, mahal sekali. Dan itu yang tidak mereka punyai. Dan terus makanan juga murah. Saya barusan dari Solo kemarin. Di sana makanan itu murah-murah banget. Aduh, orang punya duit seberapa saja bisa makan. Ada nasi dengan lauknya harga 2.000. 2.000 masih bisa di Jakarta nggak kebeli. beli airnya 5.000. Oke, itu tadi dari Diandra terakhir dari saya, Bu. Apa yang Ibu mau sampaikan ke Pak Prabowo tentang kondisi kesehatan rakyat Indonesia sekarang gitu, Bu? Pak Prabowo, kabarnya Pak Prabowo itu juga suka nonton podcast gitu, Bu. Ya, Pak Prabowo itu sekarang sedang sibuk banget. Saya maklum beliau belum sempat ngelirik tentang kesehatan. Walaupun saya ngeri kalau ekonomi sedang merangkak ke atas, tiba-tiba ada masalah kesehatan brak gitu, ekonomi pun akan ambruk. Nah itu Pak Prabowo belum ngeh dalam hal ini. Tapi nggak apa-apa karena dia perjuangannya sedang berat banget. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini Pak Prabowo sempat memikirkan. Kalau semangatnya Pak Prabowo di mana dia kepengen bangsa ini berdaulat, itu adalah modal yang sangat utama untuk menjaga kesehatan bangsa ini. Makanya tadi jaminan kesehatan itu adalah masalah kedaulatan. Kalau rakyatnya kita sakit dan tidak bisa berobat, lemah dan kemudian diserang musuh, ya tinggal habis. Jadi kesehatan adalah ketahanan nasional yang di depan mata. Tapi banyak orang yang masih belum sadar, belum aware. Tapi saya yakin Pak Prabowo nanti kalau sudah agak longgar pikirannya, agak sesuatu yang dia kan sedang menaruh ke tempat yang benar, menata ulang. Kalau menata ulangnya sudah agak ringan gitu, dia akan ke kesehatan. Good lah. Kesehatan modal utama untuk ketahanan sebuah bangsa. Oke, baik, terima kasih
Ibu sudah hadir di sini. Semoga saja informasi-informasi yang tadi kita diskusikan, Bisa kita sharing bermanfaat, untuk bisa jadi lebih masyarakat. terang gitu Iya. ya. Terima kasih Ibu sudah hadir di bikin sini. terang. Ini bikin terang. Terima kasih sudah hadir Ibu. Ya, sama-sama. Salam sehat selalu Ibu Siti. Iya. Baik, pemirsa, demikian tadi wawancara kita dengan mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan Sampai jumpa.